Selamat datang di channel Komputopedia, channel di mana kamu bisa belajar tentang ilmu komputer. Pada seri kali ini, kamu akan belajar tentang Programming for Scientists. Dan di video ini, kita bakalan perkenalan dulu. Halo, namaku Zikri. Aku lulusan Master of Computing dari The Australian National University. Dan dulu pas S1, aku lulusan ilmu komputer dari Universitas Gadjah Mada. Sekilas dulu ya tentang Programming for Scientists. Jadi ini adalah programming yang kita gunakan untuk riset atau penelitian. Jadi banyaknya isinya nanti akan perhitungan-perhitungan. Bukan pemrograman untuk membuat software, apalagi buat web. Nah, kebutuhan di awal yang kamu harus tahu adalah kita bakalan belajar bahasa pemrograman Python yang versi 3. Dan setiap kali kita mau jalankan programnya, kita akan menggunakan Google Colab. Kali ini, aku akan kasih tahu kamu apa aja yang kamu bisa pelajari dari seri ini. Yang pertama, yaitu adalah Introduction, yaitu tentang kenapa kita harus belajar Programming for Scientists. Kenapa seorang peneliti harus belajar programming, dan kenapa Python. Kita akan pelajari lebih jauh di video itu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang datanya, nilainya seperti apa, tipenya apa, ekspresinya bagaimana, kita akan bahas lebih lanjut. Di video ketiga, kita akan bahas tentang function. Jadi, fungsi-fungsi apa yang ada di Python, dan ini adalah fungsi-fungsi dasarnya. Kita lanjutkan dengan kontrol, yaitu bagaimana kita mengontrol jalannya Python 3 ini, gimana caranya, kemudian jalannya bagaimana, akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya kita akan bahas tentang sequence, jadi urutan-urutannya, gimana kita ngurutin mana dulu yang mau dikerjain, kemudian mana yang nanti dulu yang dikerjain. Dan ini adalah yang part 1, jadi kita isinya yang standar dulu. Setelah itu kita akan bahas tentang string. String itu adalah tentang tulisan. Nah, jadi karakter-karakter itu adalah string. Akan kita bahas lebih lanjut gimana sih kita mainin string di Python. Kemudian kita lanjutkan dengan lanjutannya sequence. Jadi sequence part 2. Urutan-urutannya gimana yang selain dari urutan-urutan dasarnya. Di video yang ke-8 kita akan bahas tentang floats. Floats ini sebenarnya hanya tipe data angka untuk desimal. Jadi yang koma-komaan biasa kita sebut. Di video yang ke-9 kita akan bahas tentang library NumPy. Apa itu library? Apa itu NumPy? Tunggu aja, kita akan bahas lebih lanjut di sana. Kemudian kita juga akan bahas di functions yang kedua. Jadi function-function yang lain yang udah nggak dasar lagi. Ya akan lebih rumit ini functionnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang input, output, dan files. Jadi inputnya gimana sih di Python, outputnya gimana. Dan kalau kita mau pakai files, jadi kayak txt atau csv, itu kayak gimana, akan kita bahas di video yang ke-11. Dilanjutkan dengan menghitung complexity. Wah, ini cukup matematis sekali. Jadi kan kita hitung program itu seberapa kompleks dengan perkiraan kira-kira akan jalan seberapa lamanya. Kemudian kita lanjutkan dengan ini dictionaries. Ini adalah salah satu tipe data yang cukup sering digunakan, apalagi sebagai seorang peneliti. Isinya ini buat nyimpen data. Nanti akan kita kasih tahu, aku kasih tahu kamu gimana cara pakainya. Dan yang terakhir, video terakhir ini kita akan bahas tentang exceptions. Jadi kalau ada error gimana, kalau ada sesuatu yang penting nanti di programnya, nah akan kita pelajari di situ. Sekian dulu ya untuk perkenalan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi di bawah agar kamu tahu kalau ada video terbaru di Komputopedia. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dari kami anak bangsa untuk Indonesia.